silahkan dijalankan sampipinya. Oke, udah. Kita buka codingan kita. Oke. Nah, terakhir kita sudah membahas tentang form ya. Iya. Kita udah bahas form. Ini tidak kenal variabel t. Coba kita lihat di halaman apa nih? Hal blade line 55. Hal 3 ya. Untuk membuka ini itu Ctrl G dia. Oh. Untuk menuju line-nya. Oke, dia tidak kenal T. Karena tidak kita definisikan dengan iset gitu. Jadi kalau bisa sih pakai iset ya. Seperti itu. Gitu ya. Atau kalau enggak kayak gini. $T sama dengan kosong. Gak usah pakai iset juga bisa. Kan gitu kemarin. Nah, kalau seperti ini berarti kalau T itu ada nilainya, maka munculkan. Kalau enggak dia, oh iya, T itu kan nih hasil kirim dari ini ya, dari array. Nggak bisa kita bikin seperti ini, harus di iset ya. Harus kita kasih tahu dia bahwasanya ini telah disetting atau belum, supaya di iset. Arti iset itu seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke array ya. Array itu di PHP kita masuk ke controllernya. Nah, ini array itu adalah kumpulan data ya, kumpulan data. Kalau data seperti ini yang kita buat seperti ini namanya data tunggal ya, data tunggal. Ada yang data banyak. Data yang banyak itu kalau dia terkumpul dalam satu kumpulan disebut dengan array. Nah, sederhananya begini. Anggi pas di dalam ini, dalam keseharian kita memiliki sebuah kain yang besar. Saya tulis di mana enaknya ya. Saya mau gambar. Kita memiliki, Anggi tahu kain panjang kan? Nah, kain panjang itu kan Indonesia kain panjang deh, kain sarung lah, kain sarung. Kita memiliki kain sarung. Nah, kita bentangkan kain sarung. Kain sarung itu dibentangkan, kemudian di atas kain sarung tersebut kita letakkan benda-benda ya. Contoh di sini kita memiliki kain sarung. Jadi seperti ini kain sarungnya. Nah, di atas kain sarung ini kita letakkan benda-benda. Benda 1, benda 2, benda 3, ya kan? Nah, ada 3 benda di sini di atasnya itu. Benda 1 anggaplah mainan warna merah. Benda 2 mainan warna biru. Benda 3 mainan warna ya coklat ya. Kebayang ya? Kebayang. Nah, ini saya coba tambahkan sini. Nah, ini anggaplah yang warna biru ini adalah
kain sarung ya. Kain sarung kita letakkan benda pertama. Ini adalah benda yang pertama, itu mainan bulat berwarna warna ini, warna merah. Kemudian kita letakkan lagi mainan yang kedua, warna hijau lah ya, hijau. Dan yang ketiga warna kuning. Nah, ketiga mainan ini berada di atas kain sarung. Nah, kain sarung ini disebut dengan array, ya, array. Kalau ini kita letakkan di luar, maka ini satu benda atau satu variabel biasa yang menampung data lagi di dalamnya, kan gitu kan. Let's say datanya itu tentang ini gaga gitu kan. Nah, kalau ini datanya huhu gitu, kalau ini datanya hihi. Nah, sedangkan ini kalau kita gabungkan dia ke dalam, maka dia harus ditampung lagi, variabel-variabel ini harus ditampung lagi ke dalam sebuah variabel baru lagi yang disebut dengan variabel array. Nah, itu array ya. Array itu dalam dunia pemrograman dirinci menjadi array satu dimensi, yang kedua array, yang kedua itu multidimensi. Nah, itu array satu dimensi dan array multidimensi atau dua dimensi. Orang biasanya nyebut dua dimensi atau multidimensi, sama. Array satu dimensi itu dimana di dalamnya ini adalah strukturnya tidak rumit ya. Strukturnya adalah sesederhana ini, dimana di dalam variabel array terdapat variabel tunggal seperti ini. Oke? Paham ya? Nah, namun array multidimensi itu dikatakan dia multidimensi adalah dimana dalam satu variabel array ini terdapat variabel array tunggal dan array dan variabel array. Ya, saya ulang. Array multidimensi ini adalah dimana di dalam array dua dimensi ini atau multidimensi ini terdapat variabel tunggal dan variabel array. Jadi di dalamnya itu bisa ditampung tak terhingga gitu dalam array itu. Jadi dia tuh bisa disusun tak terhingga, seperti analogi kain sarung yang kita jelaskan tadi. Kain sarung kan memang dia tidak terhingga, kita mau susun berapapun banyaknya ya terserah gitu. Di atas kain sarung kita taruh lagi kain sarung yang di dalamnya ada kain, yang di dalam itu kita taruh lagi kain sarung, di dalamnya ada kain, begitu seterusnya, itu tidak ada batasan, iya kan? Nah, seperti itu juga dengan kebutuhan array. Mereka semua itu susunannya adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau seperti ini ya berarti di dalam ini dia terdapat sebuah, dia di grouping. Nah, di grouping dan di dalamnya itu terdapat ini. Tuh. Nampak nggih? Nah, itu. Ini saya ganti aja warnanya biar enak. Mana ya? Oke, saya hapus. Ini saya ganti aja. Ungrouping. Go home. Shape. Where is the shape? Ini kita ganti biar terlihat. Ini kita group. Nah, inilah array multidimensi yang saya maksud. Oops.
group. Nah seperti itu. Kok nggak ke bawah ya? Kurang lebih di dalam ini ada lagi apa, data lain di dalamnya. Jadi di atas dalam kain sarung ada kain sarung, dan di dalam itu ada kain-kain lagi. Oke? Nah, Ya. sekarang bagaimana konsepnya di dalam pemrograman ya? Dalam pemrograman konsepnya seperti apa? Bentukannya. Dalam pemrograman bentuknya array itu diawali dengan seperti ini. Variable, kemudian kurung siku. Nah itu ya. Ini seperti itu, array r, ini variable ya, kemudian kurung siku seperti ini ya, kurung siku. Nah array itu dia memiliki ciri khas yang pertama, yang namanya ya sebenarnya dia kan variabel di dalamnya, berarti variabelnya itu memiliki nama. Jadi namanya itu kalau dalam array dia berupa indeks, urutan ya, seperti lemari yang dia, lemari itu kan memiliki urutan-urutan ya kan. Nah lemari itu memiliki urutan-urutan. Di dalam lemari itu ada yang namanya kotak pertama gitu. Nah itu kotak pertama, kotak kedua, 1, 2 kan gitu ya. Nah kalau di array kan dia tadi konsepnya kita ketahui bahwasanya dia adalah variabel. Sebenarnya array itu variabel, ini istilah saya yang saya gunakan ya untuk Anggi memahami. Dia sebenarnya variabel, namun di dalam variabel itu dia memiliki kemampuan menampung variabel lebih banyak lagi. Nah itu, dan itu beragam. Bisa jadi nanti di dalam ini dia di variabel pertama ini dia bertipe huruf, tulisannya Anggi gitu. Yang kedua ini misal bertipe angka, harganya 500. Nah kalau variabel yang kita pahami kan dia ketika telah berisi maka isinya adalah itu saja gitu ya. Nah kalau dia terpisah berarti ini variabel tunggal. Kalau variabel tunggal kan seperti ini, ketika dia digabungkan bersama dengan teman-teman yang lain, yang itu dimana nilai tipenya dia memiliki beragam ya, majemuk datanya, maka ini disebut dengan array gitu. Tidak tertutup kemungkinan juga nantinya array ini dia nilainya ada yang satu warna semua atau homogen datanya, satu data tipenya. Ada yang satu array ini tipenya string semua, ada yang integer semua, bahkan ada yang heterogen seperti ini, bercampur seperti ini. Nah di dalam array urutannya ini yang paling atas itu dengan urutan indeks 0, berikutnya indeks 1 dan seterusnya. Jadi array itu dia diurutkan indeksnya dari urutan indeks ke 0, yang paling pertama itu 0 gitu. Kemudian di dalam array dia dikenal juga dengan sebutan istilah ini apa namanya, key ya, key. Nah gimana cara melihat key-nya? Key-nya itu seperti ini, nama. Nah ini key-nya, nilainya apa? Nilainya 50, koma seperti itu. Ini harga dah, harga, nama, Doni. Nah gitu, apa nih? Oke. Sebentar. Cek. Halo? Lanjut ya, Ngel? Nah, berarti ini key dan ini datanya gitu. Sekarang
kalau ini kita lihat isinya, untuk melihat isi array ini tidak bisa kita tulis dengan echo seperti ini. Akan tetapi untuk melihat isi array itu ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan print underscore r, kemudian r kita panggil apa variabelnya, ya, seperti ini. Atau juga dengan vardam. Di PHP itu banyak cara untuk memanggil array itu. Nah, kalau di Laravel dia menyediakan sendiri fitur bawaannya, yaitu dengan dd. Nah, itu ada 3 ya, ada 3 versi. Bebas sih sebenarnya mau pilih yang mana gitu. Nah, cuman kalau print r seperti ini harus diakhiri dengan die dulu agar script PHP tidak melanjutkan apa script yang berikut di bawahnya. Jadi setelah dia sampai di sini maka putus sampai di sini gitu. Kalau gini juga bisa sih sebenarnya, kita cut sampai sini. Nah gitu, ini juga bisa gitu. Die ini fungsinya adalah untuk memutus rantai debug ya, rantai debug. Karena program itu dia ngedebug, debug itu kayak gini ya, debug gitu ya, ada debugging gitu. Kita harus mengenal istilah dari pemrograman debug gitu. Debug ini proses dia membaca script gitu. Nah, dengan adanya die ini maka dia putus proses pembacaan itu sampai di sini aja, yang di bawahnya dia tidak eksekusi. Nah, ini kalau kita jalankan di halaman apa nih? Kirim ya. Halaman 3. Ya udah. Ya udah ini aja. Kita kirim, kita eksekusi ya. Maka keluarlah data seperti ini, ya. Nah, ini adalah hasil dari array yang kita buat tadi. Nah, kita lihat seperti apa kalau dia misalnya dd. Nah, itu dd ini bawaan dari Laravel. Dd tidak perlu die lagi karena Laravel sudah di dalam function Laravel dd ini, Laravel sudah menanamkan function die yang kita bahas tadi. Jadi kita nggak perlu tambahin die lagi, cukup dd aja nanti lihat, dan tampilannya seperti ini. Nah, jadi array itu ciri khasnya dia punya panah yang bisa di klik seperti itu, jadi kayak gini, dan lebih enak sih ngelihatnya kalau di Laravel gitu. Paham ya? Ini kalau kita tambahkan lagi alamat misal, nah nanti dia akan seperti ini. Nah, gimana kalau ada array multidimensi? Array multidimensi itu dia seperti ini. Baru dalam ini ada array lagi. Barang. Kita coba lihat apakah bisa ya. Bisa nggak ya gini ya? Oh, bisa. Nah, itu. Nampak nggih? Nah, kalau udah seperti ini, berarti ini array multidimensi. Di dalam array ada array gitu. Nah, itu. Oke. Sekarang kita mau panggil data. Kita mau panggil variabel di dalamnya. Nah, kita harus tahu dulu nih cara manggil datanya gimana. Tadi dd telah kita panggil, variabel arraynya yang kita panggil itu adalah berarti keseluruhan gitu kan, keseluruhannya, semuanya. Sekarang kita mau manggil harga gitu, gimana caranya? Nah, kita tanya, kita bisa nanya ini ChatGPT. Kita panggil GPT, kita suruh dia, kita perintahkan dia untuk membantu kita dalam modding. Tuh, saya punya data array seperti ini. Saya ingin panggil data harga. Gimana caranya di PHP? Bentar. Wah, dikasih tahu. Jadi kayak gini gitu, harga dengan harga, echo harga. Kita copy, paste di sini. Ini kita matiin. Ini kita die, jangan lupa di die ya.
setelah kita panggil harga Ctrl S, coba kita refresh. Nah ini, jadi R harga seperti ini, jadi langsung gitu. Jangan lupa diawali dengan R dulu karena dia di dalam variable array ini. Oke. Nah kalau nama gimana ya, nama tinggal panggil nama. Ini alamat ya sama. Nah kenapa dia bisa langsung seperti ini, karena dia satu tingkat. Jadi di dalam bungkusan itu langsung variabel tunggal itu yang ada, dia tanpa didahului dulu dengan variabel lainnya. Nah gimana caranya kalau dia multi baru misalnya gitu ya. Nah ini kita masukkan ke dalam nama barang ya, coklat, sorry bukan ini. Nah itu, terus harganya segini. Nah kalau seperti ini kita mau manggil nama barang, gimana caranya? Apakah bisa langsung seperti ini? Jawabannya tidak, karena kalau kita lakukan maka pasti akan error. Tuh nggak kenal dia. Kenapa? Karena dia di dalam baru. Nah untuk itu kita tanyain, kita bisa sambil belajar dengan si GPT ini. Kalau seperti ini gimana? Saya ingin panggil nama barang. Nah tuh dikasih tahu sama dia tuh. Nah copy, berarti di dalam sebelum nama barang itu kita tambahkan juga nama atau variabel barunya, variabel untuk pembungkus yang ini, yaitu variabel baru. Kenapa? Karena strukturnya yang pertama R, di dalam R ini ada baru, dalam baru ini baru nama barang. Oke? Nah ini kalau kita refresh, nah tuh baru dapat datanya. Kalau udah seperti ini kita bisa memanipulasinya, atau let's say kita panggil harga. Nah tuh harga 90. Nah ini kita bisa manipulasi, bisa kita eksekusi. Misal kita ingin kali hasil harga dikali 2 misal gitu ya, karena ini sudah data seperti materi yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi ini tinggal dikali, nanti kita tampilin hasilnya 180, dan ini bisa kita eksekusi. Ketika kita udah bisa manggil data-datanya, kita bisa eksekusi seperti materi-materi kita yang seperti ini. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Belum. Oke. Nah untuk materi array segitu dulu. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi berhubung udah waktunya karena mau berangkat. Kasih Anggi ya. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.